Sambil mempersiapkan diri, kita bacakan intensi misa pada sore hari ini. Kita berdoa dari keluarga Ahzia Samson dalam perjalanan menuju ke Kucing pada hari ini untuk mengobati Julianus Sandy Lim supaya diberikan kesehatan. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee Michelle di Ciringsi Bogor, untuk keluarga Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew, Stephen, Vincent Malpin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Apple Rose Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu, untuk kesehatan Ibu Norbeta Suryani, untuk keluarga Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan kesejahteraan anak Ibu Ana Muras Franciscus, Rosalia Imbok, Dea, Kevin, Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita, untuk Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Bonifacius Aristo dan Evan, Christian, Erlin, Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan untuk keluarga Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Leowardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emelda Majar dan keluarga, untuk Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan di Jakarta, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayen di Serian Sarawak, dan Sisti Sika anak Jodis beserta keluarga di Janan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Hosung, my husband. Madeline Wong Ching, and my four boy, Andrian Ling Wenlung, Andrew Ling Julung, Ansel Ling Junlung, dan Alexander Kailung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia, yaitu Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tisnatan dimakamkan di Srikantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Mendigo dimakamkan di Makassar, Yosef Dikok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Tipi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Diunamsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lorin Hamdin. Kita persembahkan semuanya dalam perayaan Ekaristi. Senin Prapaskah yang ketiga. Penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Bro Akeng dan Ibu Erna, selamat sore. Sembuhnya Naaman karena mandi di Sungai Yordan mengacu pada pembaptisan yang dibawa kehidupan. Yesus mengingatkan peristiwa itu untuk membuka mata hati para pendengar. Yang baru dari pesannya ialah ajakan itu ditujukan kepada semua orang. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari segala kesalahan dan dosa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan pada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan dari istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat pada Raja Israel. Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan padaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan pada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata padanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata padamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya pada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata,
Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila manakah aku datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa di gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mazbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur padamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret dan berkata kepada umat di rumah ibadat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada nabi dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, namun tiada seorang pun dari antara mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria. Mendengar itu amat marahlah semua orang di rumah ibadat. Mereka bingung, lalu menghalau ke Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, nabi-nabi Yahudi tidak menerima tugas memperhatikan orang asing. Sebab yang bukan Yahudi tidak memiliki iman atau kafir. Penyembuhan Naaman, seorang pejabat Syria, membuka mata mereka. Ternyata panggilan tidak hanya tertuju kepada orang satu bangsa, melainkan kepada bangsa yang lain, yang di mana semua orang percaya dan mengerti tanda-tanda. Demikian juga di dalam bacaan Injil Lukas. Tiada nabi yang dihormati negeri asalnya sendiri. Yesus menggambarkan tugasnya dan tanggapan umat seperti pada zaman Elia saja. Sembuhnya Naaman juga untuk menunjukkan kepada umat, tetapi hal itu tidak tertangkap oleh pikiran mereka,
maka mereka mau menangkap dan membunuh Yesus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, usaha dari keluarga-keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, atau semua orang yang mohon doa kepada kami. Kami juga mohon kesembuhan dari Henry Lim, dan juga semua orang yang sakit yang mohon doa kepada kami, supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang telah meninggal, supaya Engkau memberikan keselamatan dan istirahat kekal kepada mereka. Kita persembahkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bawakan persembahan ini sebagai tanda bakti kepadamu. Semoga kami Kau jadikan tanda keselamatan bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami satu suara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidup sepanjang masa yang berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, hendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari itulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bawalah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus.
Kita doakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seturu yang curang. lindungilah kami, Di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, sebab besarlah kasih setianya kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, semoga santapan sakramenmu memurnikan dan mempersatukan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama Semoga segala hidup, pekerjaan, dan usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu dibimbing, diberikan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. syukur kepada Pergilah kita diutus. Selamat sore, terima kasih. Sampai Romo, terima kasih.